ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Hani Khatib dan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengikuti kajian serial kajian Tazkiyatun Nafs pada hari ini, hari ke-6, bagian kemarin bagian lisan yang belum selesai, mungkin bisa dilanjutkan bagian seperti ini. Demikian kita bantu Mas Bro Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah i'tikaf Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah di akhir-akhir Ramadan ini untuk mengisi Ramadan kita dengan berbagai ibadah, dengan siam, dengan qiyam, dengan i'tikaf. Dan alhamdulillah di sela-sela i'tikaf kita dimudahkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan ini semakin menambah nilai pahala i'tikaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan bahaya atau perkara yang harus kita hindari seputar lisan. Setelah yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Ya, yang kedua al-khulfu bil wa'di, mengingkari janji. Ya, as-salisu yang ketiga al-ghibatu, yaitu ghibah. Ya, sebagaimana telinga kita jaga dari ghibah, maka lisan pun sama. Fahfaz, maka jagalah lisanaka, lisanmu, anha, dari ghibah. Ya. Wal ghibatu asyaddu min thalathina zaniyatan fil Islam. Mengapa kita penting untuk menjaga lisan kita dari ghibah? Ya, ini lihat besarnya dosa ghibah. Kata Imam Ghazali, ghibah itu lebih dahsyat dibanding 30 kali zina. Orang zina dosa kecil atau dosa besar, Pak? Ya, dosa besar. Ya, ghibah itu kata beliau lebih dahsyat dibanding 30 kali zina, ya, di dalam Islam. Kadzalika warada fil khabar. Seperti itulah berlaku di dalam hadis. Apa di antara rahasianya? Kok bisa ghibah lebih dahsyat daripada zina? Padahal zina itu dosa yang begitu besar. Orang berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah mengampuni dosanya. Tapi orang ghibah, ya, terkadang dosa ini berimbas kepada dosa-dosa berikutnya, sehingga semakin besar, semakin besar, semakin besar. Contoh, Pak, ya, kita pengurus masjid, omongannya didengar oleh jamaah, lalu kita khilaf melakukan ghibah, ya, maka ghibah kita diikuti oleh orang lain. Dia kemudian membicarakan apa yang kita bicarakan itu kepada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ya. Barangkali kita kemudian menyesal, kita bertaubat kepada Allah, tapi pihak-pihak seterusnya tadi dia
terfitnah oleh omongan kita, ya, sehingga dosa itu makin besar, makin besar, makin besar. Kalau diumpamakan seperti kita berjalan membawa kemoceng, lalu bulunya kita copot satu-satu, ya. Setelah itu kita balik lagi, mungkin nggak kita mengumpulkan seluruh bulu yang sudah terlanjur kita sebar? Nah, itulah dahsyatnya dosa ghibah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, lebih dahsyat dibanding 30 kali zina di dalam Islam, ya. Maka penting kita menjaga lisan kita dari ghibah. Wa makna ghibah, maknanya ghibah itu apa sih? Antazkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu, yaitu kamu menyebutkan tentang seseorang saat dia tidak ada di hadapanmu dengan sesuatu yang kalau dia mendengar maka pasti dia akan merasa benci, dia akan merasa marah. Maka berarti yang dibicarakan kebaikan atau keburukan, Pak? Ya, keburukan, ya. Fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Maka kata Imam Ghazali, saat kamu membicarakan tentang saudaramu itu, kamu orang yang ghibah, menggunjing, dan zalim, sekalipun yang kamu bicarakan itu benar, ya. Saudara yang kita bicarakan ini punya kesalahan A misalnya, yang kita bicarakan A, bukan B, C, D sampai Z, bukan, ya. Jadi memang itu terjadi pada saudara kita. Tapi sekalipun kita benar, kata Imam Ghazali, kita saat itu zalim disebabkan apa? Ghibah yang kita lakukan. Wa iyyaka wa ghibatal qurra al mura'in. Dan hati-hati kamu, ya, terhadap ghibahnya qurra, orang yang ahli baca Quran, al-mura'in, yang riya, ya. Apa maksudnya? Wa huwa an tafhama al-maqsud, ya, wa huwa an tufahhima al-maqsud min ghairi tasrih. Apa maksudnya? Yaitu kamu membuat orang lain itu faham tanpa memberikan penjelasan, ya. Jadi kita ghibah tanpa menyebut orangnya misalnya, tapi perkataan kita itu jelas arahnya ke situ dan orang lain faham bahwa maksudnya itu, ya. Maka contohnya bagaimana? Fataqulu, seperti kamu berkata, idza qila laka masalan kaifa halu fulan, ketika ditanyakan kepadamu gimana keadaannya si fulan, bapak ini gimana keadaannya, ibu ini gimana keadaannya, ya, maka kita menjawab aslahahullah, semoga Allah memperbaiki keadaannya. Faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaih, sungguh telah membuatku sedih, membuatku gundah apa yang menimpa dirinya, ya. Misalnya kita punya kawan ini terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian kita ditanya oleh kawan kita yang lain, gimana tuh si fulan? Semoga Allah memperbaiki keadaannya, keadaan dia benar-benar membuat hatiku sedih. Perkataan seperti ini, Pak, zahirnya baik atau jelek? Zahirnya baik. Isinya apa? Doa. Isinya apa? Keprihatinan terhadap maksiat yang dilakukan oleh saudara kita, ya. Tapi hati-hati, kata Imam Ghazali, bedanya baik dan buruk itu tipis sekali. Menyangkut, ya, masalah hati. Kadang zahirnya baik, tapi begitu hati kita salah bersikap, maka yang seharusnya baik malah menjadi buruk. Kata Imam Al-Ghazali,
nas'alullaha ta'ala ayyuslihana wa iyyahu. Ya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaan dia. Ya, kan zahirnya baik. Gimana keadaan kawanmu? Semoga Allah memperbaiki keadaannya. Keadaannya itu benar-benar membuat kita sedih. Semoga Allah memperbaiki kita dan dia. Ya, kan zahirnya baik. Fa inna hadza jam'un baina khabisain. Kata Imam Ghazali, itu justru menghimpun dua keburukan sekaligus. Loh, kok bisa Ustaz? Zahirnya baik, tapi kok malah menghimpun dua keburukan sekaligus? Ya. Ahaduhuma al-ghibah. Yang pertama yaitu ghibah. Ya, keburukan pertama apa? Ghibah. Idza hasala bihi at-tafahum. Ya, ketika tercapai dengan pembicaraan itu tafahum, membuat orang lain faham. Ya. Membuat orang lain faham. Amma idza lam yufham ainus syakhsi jaza al-qaul. Adapun kalau tidak membuat orang lain faham, dirahasiakan identitasnya, maka itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dijelaskan identitasnya, si fulan ini, ya, namanya disebut Pak, alamatnya lengkap, ya, Bapak Ahmad misalnya, tinggal di blok A nomor 3. Dijelaskan bahkan ciri-cirinya, rumahnya warnanya hijau, depannya ada pohon mangga. Ya. Meskipun diiringi dengan doa kebaikan, semoga Allah memperbaiki keadaannya, tapi itu kata Imam Ghazali menghimpun dua kebaikan sekaligus. Pertama apa? Ghibah. Ya. Maka kita kalau mengambil ibrah dari satu kejadian, tidak perlu disebutkan orangnya. Ya, misalnya ada bapak di, ya, Masjid Al-Hidayah ini, jamaah rutin Al-Hidayah. Satu hari dia khilaf. Lalu kita ingin menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran dalam hidup kita. Maka nggak perlu disebutkan identitasnya. Ya. Janganlah kamu seperti Bapak Fulan itu, Bapak Ahmad itu misalnya. Ya. Jangan. Sekalipun diiringi doa semoga Allah memberinya hidayah, zahirnya baik, tapi itu justru kata Imam Ghazali menghimpun dua kebaikan sekaligus. Pertama yaitu apa? Ghibah, tanpa dia sadari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kariha min insanin syai'an qala ma balu aqwamin ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza fakana la yu'ayyin. Nabi itu ketika membenci sikap seseorang, ya, seperti misalnya Nabi mengutus orang untuk menjemput zakat, lalu dia diberi hadiah, ya, maka orang itu berkata, ya Rasulullah, ini untuk Anda, ini untuk saya. Maka setelah itu Rasulullah naik mimbar. Kok bisa ada orang, ya, diutus untuk menjemput zakat, lalu dia berkata, ini untukmu, ini untukku. Andaikan dia di rumah saja, diam, tidak menjadi utusan penjemput zakat, mungkinkah dia memperoleh hadiah itu? Ya. Ini kan teguran, tapi Nabi tidak menyatakan siapa orangnya. Ya. Kok bisa ada orang kayak si fulan ini misalnya? Nabi nggak begitu. Ya. Makanya kalau ingin mengambil ibrah, jangan sebut identitas orangnya. Jadi keburukan pertama kata Imam Al-Ghazali ghibah. Wal akharu, yang kedua, tazkiyatun nafs, ya, memuji diri sendiri. Ya, jadi tazkiyah itu bisa dimaknai seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan, ya, tapi juga bisa dimaknai memuji diri sendiri. Kalau seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan, maka itu bagus.
Tapi kalau seperti yang dimaksud Imam Ghazali ini, memuji diri sendiri, maka ini tercela. Karena Allah melarang, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Ya. Wassana'u 'alaiha bitaharruji, dan memuji dirinya dengan menghukumi orang lain dengan dosa. Ya. Jadi meninggikan diri sendiri dengan cara menginjak saudaranya. Paham, Pak? Ya. Dia itu misalnya Bapak Ahmad itu, Masya Allah, kasihan dia. Sedih saya dengarnya. Semoga Allah memberi hidayah. Lalu disebutkan aibnya. Kelihatannya baik. Padahal kata Imam Ghazali, dia menggabung dua keburukan sekaligus. Pertama ghibah, kedua memuji dirinya sendiri. Apa makna perkataan tadi, Pak? Nggak kayak saya lebih baik dibanding dia. Ya, makanya menghimpun dua kebaikan, dua keburukan sekaligus. Ya, wassalahi, dan kebaikan untuk dirinya. Jadi menimpakan keburukan untuk saudaranya dan kebaikan untuk dirinya. Bahkan kata Syekh Nawawi, dalam syarahnya dijelaskan, bal arba'atan, bahkan tidak cuma menghimpun dua keburukan, tapi 4. Kata Imam Ghazali 2, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, sebenarnya kalau direnungkan tidak hanya menghimpun dua keburukan, yaitu ghibah dan memuji diri sendiri, tapi 4. Apa itu? Selain ghibah dan memuji diri sendiri, kata Syekh Nawawi, satu lagi yaitu apa? Riya. Ya. Berarti apa? Di saat yang sama dia pamer ke kawannya, saya ini hebat, lebih baik dibanding dia. Ya, maka kamu jangan dengarkan dia, dengarkan saja saya. Ya. Ini keburukan yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh Nawawi, yaitu mempergunakan asma Allah untuk tujuan terselubungnya dia. Semoga Allah memperbaiki keadaannya, Kan kelihatannya kalimah yang bagus, doa kebaikan. Tapi tanpa dia sadari, dia gunakan asma Allah tadi untuk tujuan yang terselubung di hatinya, yaitu meninggikan dirinya sendiri. Maka soal hati ini perkara yang lembut sekali, tipis bedanya antara baik dan buruk. Kelihatannya zahirnya baik, tapi karena hatinya salah di dalam menyikapi, akhirnya jadi buruk. Nah inilah makanya pentingnya menata hati. Surga itu banyak dihiasi oleh amalan hati. Abu Bakar As-Siddiq, kata para ulama, sahabat yang paling mulia, itu bukan dari aspek ibadah zahirnya. Barangkali kalau ibadah zahirnya, sahabat yang lain banyak yang bisa menyamainya. Sholatnya, tilawah Qur'annya, infak sedekahnya, banyak sahabat yang bisa menyamainya. Tapi dari sisi apakah Abu Bakar As-Siddiq itu unggul sehingga menjadi sahabat terbaik, dijamin oleh Nabi surga? Kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar masuk surga. Kalau yang jamin Nabi pasti benar. Kalau yang jamin saya hati-hati, Pak, ada udang di balik rempeyek. Kata para ulama, adalah sebab amal hatinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullah ad-du'a. Jika memang tujuanmu dari mengatakan semoga Allah memperbaiki keadaannya,
adalah doa. Kalau memang niat mendoakan, kata Imam Ghazali, fad'u lahu fis sirri, maka doakanlah kebaikan untuknya secara rahasia. Habis sholat doakan, ya Allah, beri petunjuk kepada saudaraku itu, dia terjatuh dalam kekhilafan. Cukup dirahasiakan. Kalau diucapkan terang-terangan di hadapan manusia, maka itu bukan doa, ya, tapi itu ya mencela orang tersebut. Wa ini ghatamamta bisababihi, dan jika memang kamu sedih, gundah disebabkan keadaannya dia, fa'alamatuhu, maka tandanya adalah annaka la turidu fadhihatahu wa izhara aibihi, maka kamu tidak menginginkan membongkar aibnya, menampakkan aibnya di hadapan manusia, ya. Jadi apa tanda kita itu tulus mendoakan kebaikan untuk saudara kita? Ya, pertama, kita mendoakannya secara rahasia. Bapak kok punya kawan selalu mendoakan Bapak, ya, tidak di hadapan Bapak tapi di belakang Bapak. Saat dia habis sholat mendoakan, saat dia sujud mendoakan, ya, maka itu benar-benar kawan yang tulus. Tapi kalau mendoakannya di depan kita, itu terkadang ada maksud tertentu. Ya, Bapak ini saya doakan panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, ya. Barangkali dia mengincar putri Bapak yang pertama. Ya. Tapi kalau di belakang itu pasti tulus, makanya lebih diijabah oleh Allah. Ya, di antara doa yang mustajab itu ad-da'wah, ya, atau ad-du'a inda dhahril ghaib, mendoakan saudara kita saat tidak ada di hadapan kita. Itu lebih mustajab. Apa sebabnya? Lebih mendekati keikhlasan. Kalau di depannya barangkali punya misi A, B, C, D, tapi kalau di belakangnya nggak mungkin punya misi. Pasti dia tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi izharika al-ghamma bi'aibihi izharu ta'yibihi. Ya, dan saat kamu menampakkan kesedihan terhadap aibnya dia, maka di saat yang sama kamu membongkar aibnya dia, ya. Jadi ini perkara yang sangat samar, ya. Zahirnya baik, tapi kalau salah menyikapi secara hati maka bisa jadi jelek. Ucapan saya sedih dengan keadaan saudara saya, semoga Allah memberi hidayah kepada dia, disebut namanya, kan zahirnya baik, ya. Kapan kalimah itu benar-benar bermakna baik seperti zahirnya, ya? Ketika kita mendoakannya secara rahasia, tidak menginginkan membongkar aibnya sama sekali, maka tidak menyebut namanya, dirahasiakan, ya. Kemudian saat kita mengucapkan itu, benar-benar ada kesedihan di hati kita, bukan malah kepuasan. Ada orang, dia puas kalau menceritakan aib saudaranya, ya. Jangan seperti bapak ini, dia begini, ya. Sedih saya dengarnya, semoga Allah memperbaiki keadaannya. Tapi hatinya puas setelah menceritakan itu, maka itu, ya, bukan kebaikan, itu adalah, ya, keburukan. Wa yakfika, dan cukup bagimu, zajiran, sebagai pencegah, anil ghibati, dari ghibah, qauluhu ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
cukup sebagai pencegah lisan kita dari terjatuh ke dalam ghibah, yaitu ayat Allah di surat Al-Hujurat, ya, yang ke-12, ayat yang ke-12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan salah satu dari kalian menggunjing saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, sukakah kalau salah satu dari kalian ada yang memakan daging saudaranya yang meninggal dunia? Fakarih tumuh, maka pasti kalian semua membencinya. Maka kata Imam Ghazali, faqad syabbahakallahu bi akili lahmil maitah, Allah serupakan kamu seperti pemakan, ya, bangkai manusia. Perumpamaan seperti itu bagus apa jelek, Pak? Perumpamaan yang sangat jelek, ya, memakan daging manusia yang sudah meninggal dunia. Manusia sejahat apapun pasti akan mengingkari perbuatan itu. Maka kita masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, ya. Sebentar. Setelah selesai, nanti dibuka pertanyaan, ya, biar fokus. Setelah, ya, kita mendengar berita berapa tahun yang lalu ada orang melakukan ritual ilmu hitam. Apa yang dia lakukan? Digali makam itu, ya, maka sisa-sisa daging manusia itu dia makan untuk meraih ilmu hitamnya. Sampai hari ini pun kita masih ingat namanya, tapi nggak usah disebut, Pak, ya. Semua orang mengingkari perbuatan itu. Maka seperti itulah perumpamaan daripada ghibah. Maka cukup ayat ini sebagai pencegah lisan kita agar tidak terjatuh dalam ghibah. Rasulullah melihat dua orang menggunjing saudaranya. Rasulullah marah. Rasulullah panggil keduanya, kalian berdua kemari. Maka Rasulullah menunjuk ke sebuah sudut, kalian berdua lihat tuh di sana ada bangkai keledai. Iya ya Rasul. Kalian makan itu sampai habis. Maka dua orang ini bingung. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami makan bangkai keledai itu? Kan haram ya Rasul. Ya. Apa kata Nabi? Kalian baru saja makan daging saudara kalian. Itu lebih berat dosanya dimakan dibanding makan bangkai keledai itu. Ya. Nah, inilah renungan tentang jeleknya ghibah. Maka seharusnya ayat ini sudah cukup menjadi pencegah lisan kita dari dosa ghibah. Fama ajdaroka, ya, betapa penting bagimu antahtariza minha, untuk menjaga diri dari ghibah. Wa yamna'aka an ghibatil muslimin, ya, dan mencegahmu dari ghibah kaum muslimin. Amara lau tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun au batinun wa hal anta muqarifun maksiatan sirran au jahran, ya. Maka Allah memerintahkan agar kamu itu merenung, ya. Sebelum menggunjing saudaramu, coba renungkan tentang dirimu. Apakah dirimu itu terdapat aib, baik yang zahir maupun yang batin? Apakah kamu juga mengerjakan maksiat, baik zahir maupun batin? Ya. Fa idza arafta dzalika, jika kamu telah mengetahui itu, min nafsika, dari dirimu, fa'lam, maka ketahuilah, anna ajzahu anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaih ka ajzika. Maka ketahuilah bahwa kelemahan saudaramu dari menjaga diri, ya,
dari perkara yang kamu nisbahkan kepadanya, yaitu berupa aib, itu sama seperti kelemahan dirimu. Ya, jadi kita disuruh merenung, Pak. Mengapa harus menggunjing orang? Dia punya aib, kita pun punya aib yang sama. Dia punya kelemahan, kita pun punya kelemahan yang sama. Ya. Mengapa kita harus menggunjing dia? Toh kita punya kelemahan yang sama. Dia punya dosa, kita punya dosa. Dia punya aib, kita punya aib. Ya. Wa uzruhu ka uzrika. Uzurnya dia itu seperti uzurmu, sama persis, tidak ada bedanya. Wa kama takrahu an tuftadaha wa tuzkara uyubuka fahuwa aidan yakrahuhu. Sebagaimana kamu tidak senang aibmu dibuka, keburukanmu dibongkar di hadapan manusia, maka dia pun sama, nggak senang kalau keburukannya dibicarakan melalui apa? Ghibah kita. Ya. Maka orang kalau merenungkan itu, dia akan selamat dari dosa ghibah. Ya. Makanya Rasulullah perintahkan kita untuk mencari uzur sebanyak-banyaknya dari saudara kita. Ij'alu li akhikum sab'ina uzran. Jadikan untuk saudaramu itu 70 uzur. Supaya kita tidak mudah terjatuh dalam ghibah. Kita melihat saudara kita misalnya, ya, nggak kelihatan ini di masjid, ya, maka jangan langsung suudzon. Carikan uzur sebanyak-banyaknya. Oh, barangkali dia ada tamu di rumahnya. Ya, lalu kawannya berkata, enggak ada kok, sepi halaman rumahnya. Ya, cuma satu kendaraan dia aja, enggak ada tamu. Oh, barangkali dia kurang sehat. Ya. Lalu kawan kita berkata lagi, enggak, sehat walafiat, kemarin main futsal kok. Ya. Oh, barangkali keluarganya ada yang sakit. Carikan uzur sebanyak-banyaknya supaya kita selamat dari menggunjingnya. Ya. Jangan langsung suudzon. Wah, ini nggak hadir nih, pasti nonton bola, ini nggak salah lagi. Ya, jangan. Ya. Begitu akhlak kita terhadap kaum muslimin. Makanya ya, umat Islam itu karakternya bagaimana? Ya, kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana karakter orang-orang yang beriman itu? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, keras terhadap orang-orang kafir tapi lembut terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa in satartahu satarallahu alaika uyubaka. Jika kamu menutupi aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu. Wa in fadhahtahu sallatallahu alaika alsinatan haddadan yumazziquna irdaka fid dunya summa yafdahukallahu fil akhirah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Ya. Tapi kalau kamu membuka aib saudaramu, maka Allah akan kuasakan kamu kepada manusia-manusia yang punya lisan yang tajam, yang akan merobek kehormatanmu di dunia, lalu Allah akan membongkarnya di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Ya. Makanya ulama salaf ya mengatakan ada sekelompok kaum mereka menahan diri dari membicarakan aib saudaranya, maka manusia pun menjaga diri dari membicarakan aibnya. Begitu mereka tidak menahan diri dari membicarakan aib saudaranya, ya, mulai membicarakan aib saudaranya, maka manusia pun akhirnya membicarakan aibnya. Ya, ini sunnatullah dalam kehidupan. Kalau lisan kita terjaga dari ghibah, membicarakan aib orang,
maka Allah pun jaga lisan-lisan manusia tidak menggunjing kita. Tapi sekali kita menggunjing orang, membicarakan aib orang, maka Allah akan kuasakan kita kepada manusia yang lisannya tajam, yang merobek kehormatan kita ya di dunia. Terkadang aib yang paling pribadi dibongkar juga. Ya. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah akan membongkar aib kita kelak di hari kiamat. Wa in nazarta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqah. Ya. Jika kamu melihat terhadap zahirmu dan batinmu, lalu kamu tidak mendapati aib sama sekali. Ya, begitu kita merenung, mengamati zahir batin kita, tapi nggak nemu aib sama sekali. Saya ini orang yang sempurna, ya, ahli ibadah, soleh, ya, tampan, ganteng pula, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang seperti itu, ya, maka kebodohanmu terhadap aib-aib dirimu itu adalah seburuk-buruk bentuk kebodohan. Ya. Jadi orang yang paling bodoh kata Imam Ghazali itu orang yang tidak mengerti aib dirinya. Ya. Kalau disuruh nulis aib orang, satu buku langsung penuh. Begitu nulis aib dirinya, pena itu berhenti. Jangankan satu halaman, satu kata nggak keluar. Merasa dirinya sempurna, tidak ada aib baik zahir maupun batin. Maka kata Imam Ghazali itu adalah ya seburuk-buruk kebodohan. Ada ya kisah yang menarik untuk menjadi renungan kehidupan kita. Ya, seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, ya, orang saleh, ahli ibadah, namanya Rabi' bin Husaim. Di antara kebaikan Rabi' bin Husaim yang jarang dimiliki oleh manusia, yaitu apa? Tidak pernah membicarakan orang lain. Ya. Maka orang hari itu heran dan bertanya, wahai Rabi', mengapa aku tidak pernah sekalipun mendengar kamu itu mencela manusia, membicarakan keburukannya? Ya, apa jawaban beliau? Aku terhadap diriku saja belum ridho. Artinya belum ridho apa? Belum puas. Ya, aku masih mendapati pada diriku itu kekurangan. Aib ini, aib itu. Untuk apa aku membicarakan kekurangan orang lain, sementara kekurangan diriku banyak. Ya. Maka orang kalau punya prinsip seperti itu, dia akan selamat dari ghibah. Dan Rabi' bin Husaim ya benci kalau ada orang membicarakan keburukan saudaranya. Pernah datang kepada beliau orang yang membicarakan keburukan saudaranya. Maka beliau tegur dengan keras. Ya, kata beliau, hal qatal tarum, apakah kamu pernah perang dengan tentara Romawi? La, tidak. Wal qatalta Faris, apakah kamu sudah perang dengan tentara Persia? Kata dia, belum. Ayaslamu minkar Rum wal Faris wala yaslamu minka Muslim. Kok bisa orang kafir Romawi, kafir Persia selamat darimu, tapi saudaramu yang Muslim nggak selamat darimu? Ya, ini orang Yahudi selamat, Nasrani selamat, ya, nggak pernah dibicarakan keburukan mereka. Giliran orang Islam nggak selamat dari lisannya, kan aneh, ya. Maka kalau punya prinsip seperti itu, insya Allah selamat dari dosa ghibah. Wala aiba, dan tidak ada aib a'zamu minal hamqi,
ya, yang lebih besar dibanding kebodohan. Jadi aib yang terbesar itu adalah kebodohan. Orang enggak mengerti aib dirinya, itu kebodohan yang paling besar. Ya, dan aib yang paling besar itu dalam hidup bukan aib ya miskin misalnya, nggak punya harta, nggak punya mobil, nggak punya rumah, istiqomah jadi kontraktor 20 tahun. Itu bukan aib, ya, karena jatah rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Maka miskin bukan aib, ya. Sebagian anak muda nggak pede ketika kulitnya kurang putih, ya. Itu bukan aib, itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa warna kulit antum? Yang putih, yang kuning, yang coklat, ya, yang sawo apa Pak? Matang, sawo busuk. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau pakai bedak setebal 2 cm, kalau warnanya itu ya itu, ya. Jadi itu bukan aib. Apa aib yang sesungguhnya itu? Kebodohan. Ketika orang tidak bisa mengerti kekurangan dirinya, itulah sebesar-besarnya aib, ya. Karena dia dikaruniai oleh Allah akal. Dengan akal itu kalau dia mau berpikir, dia akan menemukan kebaikan yang besar. Tapi dia tidak pakai akal itu, maka akhirnya dia menjadi orang yang bodoh, tidak mengenal aib dirinya. Dan itulah sebesar-besar ya kebodohan. Kemudian walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsika. Andaikan Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka Allah akan membuatmu melihat keburukan-keburukan dirimu. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatik wa jahlik, ya. Maka pandanganmu terhadap dirimu dengan pandangan ridha, ya. Ridha di sini maksudnya apa? Puas. Merasa dirinya sempurna, baik, tidak punya kekurangan, ya. Itu adalah puncak daripada kebodohan. Mengapa? Menganggap dirinya sempurna, hebat, tidak ada kekurangan sama sekali adalah puncak daripada kebodohan. Karena orang ketika memiliki sifat seperti itu, ya, dia mewarisi sifatnya apa? Iblis. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Apa sebabnya, Pak? Sombong, ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ya. Makanya jangan sampai amal-amal saleh kita disusupi oleh sifat kiber, sombong. Karena itu adalah warisannya iblis. Kadang setan menggoda orang saleh itu tidak dengan syahwat. Karena kalau dengan syahwat susah, ya. Ahli ibadah seperti Bapak Ibu rajin tahajud, rajin iktikaf, rajin khataman Quran. Masa iya digoda dengan syahwat? Tuh ada tempat judi baru tuh. Tuh ada tempat karaoke baru, ya. Ya nggak mempan. Istighfar langsung astagfirullah, syaitan ini. Langsung tahu, ya. Maka bagaimana setan membisikkan kesesatan kepada orang-orang saleh? Terkadang diajak melakukan kebaikan, ya. Begitu dijelaskan Imam Ghazali di awal kitab. Dibisikkan kebaikan, kamu qiyamul lail sana, kamu puasa sunnah sana, kamu ikut kajian sana, kamu iktikaf di Masjid Al-Hidayah sana. Tapi setelah itu dibisikkan kiber, kesombongan di hatinya. Ya, kamu lihat nih, komplek
Villa Nusa Indah ini penghuninya ribuan. Ya, yang iktikaf cuman 10 orang. Ini jelas ini, ya. Surga Firdaus sudah jelas. Ya. Maka setan kemudian membisikkan kesombongan di hatinya. Kamu ini orang paling soleh di klaster kamu. Ya. Akhirnya apa? Sombong itu cirinya dua. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, begitu dia merasa paling hebat, paling soleh, paling ahli surga, ya, maka melihat manusia dengan pandangan yang meremehkan. Ya, siapa dia itu? Auranya sih neraka jahanam. Berarti kita telah masuk dalam jebakannya siapa? Iblis. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, summa in kunta shadiqan. Kemudian jika memang kamu jujur fi dhannika, ya, tentang prasangkamu, ya, atau shadiq di sini dimaknai benar. Jika memang kamu benar terhadap prasangkamu, ya, begitu melihat dirinya kayaknya sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. Kata Imam Ghazali, jika memang benar seperti itu, fashkurillah, segeralah bersyukur kepada Allah, alaihi, atas kesempurnaanmu itu. Wala tufsidhu, jangan kamu merusaknya, bithal bin nas, dengan mencela manusia, wattamadmudi bi'a'radihim, dan membicarakan, ya, kekurangan-kekurangan mereka. Jadi kalau ternyata kita bisa soleh, ya, bisa i'tikaf full di Masjid Al-Hidayah, qiyamul lail tiap malam, ya, khatam Quran 10 kali, memang benar seperti itu misalnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata pertolongan Allah. Dan jangan rusak itu dengan cara meremehkan manusia. Ya, saya ini Masya Allah nggak kayak tetangga saya itu, auranya neraka jahanam itu. Nah, jangan seperti itu. Ya, fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu min a'zamil uyubi, adalah, ya, termasuk sebesar-besar aib. Ya, orang sudah soleh beribadah kepada Allah, loh kok masih mencela orang lain, membicarakan keburukannya, menggunjingnya, itu adalah sebesar-besar aib. Ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama apa, Pak? Dusta. Yang kedua ingkar janji. Yang ketiga apa? Ghibah. Sekarang yang keempat, ar-rabi', ya, perkara yang keempat yang harus kita hindari seputar lisan, yaitu al-mira' wal jidal, ya, berdebat, wa munaqasyatun nasi, dan mendebat manusia, fil kalami, di dalam pembicaraan. Fadzalika, ya, maka itu, ya, berdebat itu, fihi, di dalamnya, idzaun, terdapat menyakiti, lil mukhatabi, kepada orang yang diajak bicara, wa tajhilun, dan membodohkan, ya, menganggap bodoh, lahu, kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, wa ta'nun, dan mencela, ya, fihi, kepada mukhatab, orang yang diajak bicara itu. Di saat yang sama, wa fihi sana'un 'alan nafsi, ya, dan itu adalah memuji diri sendiri, wa tazkiyatun laha, ya, memuji diri sendiri,
bimazidil fatonah, dengan tambahan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu, ya. Jadi perkara yang harus dihindari seputar lisan yang ketiga yaitu gemar berdebat. Ya, saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, debat itu boleh, tapi itu jalan terakhir untuk menampakkan kebenaran. Supaya kebenaran itu tidak tertutupi oleh kebatilan. Bukan dalam rangka menampakkan kehebatan diri. Ya. Makanya kata Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah. Lalu yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Menarik. Begitu Allah memerintahkan berdakwah dengan hikmah, maka tidak ditambahi ya hasanah atau ahsan, yang terbaik, tidak, karena hikmah itu sudah pasti baik. Begitu Allah memerintahkan solusi yang kedua, ya, wal mau'izatil hasanah, nasihat, maka Allah kasih hasanah yang baik. Tapi begitu Allah menyampaikan yang ketiga, wajadilhum, debatlah mereka, ya, maka Allah tidak sekedar mengatakan hasanah, tapi apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Karena saat orang berdebat, nah itu terkadang egonya muncul. Ego ingin dilihat manusia kalau dia itu pintar. Ego untuk menjatuhkan lawannya supaya dia nampak bodoh di hadapan manusia. Ya. Maka semuanya ini tercela. Kalaupun kita berdebat, motivasinya bukan menampakkan kepintaran kita, bukan menjatuhkan lawan kita, tapi semata-mata dalam rangka apa, Pak? Menampakkan supaya yang hak ini muncul ke permukaan dan yang batil itu hilang. Ya. Maka ada kisah menarik. Imam Abu Hanifah, ya, saat itu masih bisa dibilang masih kecil. Punya guru namanya Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Hammad ini ditantang debat oleh orang-orang orientalis. Orang-orang yang nggak percaya dalil-dalil agama, ya. Maka Imam Hammad cerita kepada Abu Hanifah, muridnya, ini orang orientalis ngajak debat, disaksikan khalifah pula, ya. Mereka itu nggak percaya dengan dalil. Percuma aku sampaikan Quran, aku sampaikan hadis, mereka nggak percaya. Imam Abu Hanifah datang, itu ingin menanyakan mimpinya. Ya, mimpinya apa? Ada pohon besar, ya, lalu di bawahnya itu ada anjing menggonggong. Maka pohon besar itu menjatuhkan ranting kecilnya, pok, kena anjing itu, maka anjing itu lari. Maka Abu Hanifah faham setelah ketemu gurunya, oh berarti takwil mimpinya itu, pohon besar itu adalah Anda, ya. Anjing itu orang-orang orientalis itu, ya. Ranting kecil itu saya. Anda nggak perlu maju, itu menjatuhkan wibawa Anda. Anda ini ulama besar, cukup utus anak kecil seperti saya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah perdebatan, ya, dalam rangka menampakkan apa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka di antara argumen orang orientalis itu, ya, Tuhan itu nggak ada. Kalau memang ada, mana dia? Ya. Kemudian
Setan dicipta dari api, lalu nanti disiksa di neraka, ya, yang isinya juga api. Masa api dibakar pakai api? Ya, nah, itu diantara materi perdebatannya. Kata Abu Hanifah, ya, wahai Khalifah, jawaban pertanyaan ini membutuhkan percobaan. Ya. Kata Khalifah, baik, kamu diizinkan melakukan percobaan. Maka diambil sebongkah tanah, dilempar ke muka orang orientalis itu, berdarah mukanya. Maka dia lapor kepada, ya, Khalifah, aku ini cuma ngajak debat, masa dia menyakitiku seperti ini? Ya, maka Khalifah mempertanyakan sikapnya Abu Hanifah, mengapa kamu sakiti dia? Kan dia cuma ngajak debat. Wahai Khalifah, inilah jawaban dari pertanyaannya. Kok bisa? Coba jelaskan. Dia berkata Allah itu tidak ada karena tidak terlihat. Tadi dia merasakan sakit. Aku tidak percaya kalau dia sakit. Ya. Kalau memang sakit itu ada, mana? Coba tunjukkan. Sakit itu gimana bentuknya? Inilah jawaban dari pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tadi aku lempar dia pakai apa? Tanah. Sakit nggak? Sakit. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Nah, maka dengan perdebatan itu, maka yang hak muncul ke permukaan, yang batil tenggelam. Ya. Nah, jadi debat itu dalam rangka itu, bukan dalam rangka menampakkan kehebatan diri atau misi menjatuhkan lawan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan debat itu, kata Imam Ghazali, misinya adalah, ya, membodohkan orang yang diajak berdebat, ya, menjatuhkan lawan, mengunggulkan diri. Maka ini tercela. Summa huwa musyawwishun lil aish. Ya, debat itu membuat kehidupan menjadi keruh. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dzika wa la tumari haliman illa wa yuqlika. Ya. Tidaklah kamu berdebat dengan orang bodoh kecuali pasti dia menyakitimu. Ya. Orang bodoh diajak berdebat, ya tangannya yang maju, Pak. Ya. Akhirnya apa? Berkelahi. Ya. Kemudian orang yang halim, ya, yang maknanya itu muta'anniyan fil amr, berhati-hati dalam urusan. Tapi diajak debat, ya, nanti dia pun akan menjadi benci dengan kita. Wa yahqidu alaika, ya, dan benci denganmu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal mira, siapa yang meninggalkan berdebat, wa huwa mubtilun, ya, dia meyakini batilnya lawannya, ya, artinya dia yakin dirinya benar, lawannya salah. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di tepi surga. Wa man tarakal mira, siapa yang meninggalkan berdebat, wa huwa muhiqqun, ya, dia yakin bahwa dia benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah bangunkan untuknya, ya, rumah di puncaknya surga. Ya, hadis yang berbicara tentang ini itu ada beberapa riwayat. Di antara riwayat seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, man ana zaimun, aku menjamin, bi baitin fi rabadil jannah, dengan rumah di tepi surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia yakin benar.
Wa baitin fi wasatil jannah, rumah di tengah surga. Aku jamin, kata Nabi, untuk siapa? Liman tarokal kadzib wa in kana mazihan, untuk yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Wa baitin fi a'lal jannah, dan rumah di puncak surga untuk siapa? Liman hasuna khuluquh, untuk orang-orang yang akhlaknya baik, ya. Jadi makanya kata Imam Ghazali, perkara yang ketiga yang harus dihindari seputar lisan adalah meninggalkan, ya, adalah apa? Perdebatan. Wala yambaghi ay yakhda'aka syaitan wa yaqula laka azhiril haqqa wa la tudahin fi, ya, fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun duhakatan lisyaitan fayaskharu minka. Kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu termasuk orang yang ditipu oleh setan, ya, dalam masalah perdebatan. Bagaimana cara setan menipu manusia supaya mereka gemar berdebat? Kata setan begini, tampakkan kebenaran, ya, jangan bersikap lembut sama sekali, pokoknya keras-kerasan aja, ya. Kemudian kata Imam Ghazali, karena setan itu selalu menarik orang bodoh dalam keburukan yang ditampakkan seperti kebaikan. Kelihatannya ini baik, menampakkan kebenaran, menegakkan yang hak, padahal tidak sama sekali, ya. Tanpa dia berdebat seperti itu, kebenaran sudah tegak. Wong itu bukan soal prinsip, ya, cuma perbedaan pendapat di kalangan ulama misalnya. Debat sengit sampai saling melotot, muka saling memerah. Kebenaran mana yang mau ditegakkan? Ya, wong ulama sudah selesai membahasnya, ya. Maka dia termasuk orang yang ditipu oleh setan atas nama menegakkan kebenaran, ya. Padahal dia terjatuh dalam keburukan yang banyak. Di antaranya adalah bermusuhan dengan saudaranya. Dan memang begitu tabiat setan itu, menghiasi yang, ya, buruk itu nampak baik di hadapan manusia. Ghibah itu kan buruk, maka dirubah namanya. Bukan ghibah, Ustaz. Ini, ya, infotainment, ya, sehingga nampak indah di hadapan manusia. Acara berikutnya adalah ghibah, nggak ada yang nonton, serem, ya. Tapi begitu dirubah, acara berikutnya adalah infotainment, ya, maka banyak orang-orang yang nonton. Karena dirubah namanya, ya. Begitupun keburukan-keburukan yang lain. Misalnya era teknologi informasi seperti hari ini, ya, banyak anak-anak muda terjatuh dalam kesalahan fatal, mengolok-olok agama, ya, sholat joget-joget direkam, ya kan? Ini jangan dikira perkara remeh, itu perkara yang sangat berat. Mengolok-olok agama, ya, bisa menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Tapi setan menghiasi perbuatan seperti itu sehingga nampak biasa. Itu kan cuma kebebasan berekspresi saja. Itu kan hak asasi manusia, ya. Jadi begitu kerjaan setan itu, menghiasi yang buruk nampak baik di mata manusia. Maka orang-orang yang tertipu itu menjadi bahan tertawaannya setan. Ya, ketika kita berdebat sengit sampai melotot, sampai muka merah, tangan mengepal, itu yang tertawa siapa, Pak? Setan. Ya. Maka hindari debat-debat yang nggak penting.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa izharul haqqi hasanun, menampakkan kebenaran itu baik, ma'aman yaqbaluhu minka, ya, terhadap orang yang menerimanya darimu. Wadzalika, dan itu bitariqin nasihati fil khafiyah, ya, dengan cara menasehatinya secara rahasia. La bitariqil mumarati, tidak dengan cara berdebat, ya. Kata Imam Ghazali, menampakkan kebenaran itu baik, tapi kepada orang yang mau menerimanya, ya. Kalau tidak mau menerima, hanya mengarah pada, ya, perdebatan lalu permusuhan saja, maka tidak ada manfaatnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejarah bercerita, ya, kebenaran itu bisa masuk itu melalui nasihat, dan nasihat itu disampaikan secara sembunyi, ya, bukan dengan jalan berdebat. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Karena ketika seseorang itu dinasehati di depan umum, ya, maka satu sisi dia merasa kehormatannya dijatuhkan, ya, gengsinya bangkit sehingga sulit menerima kebenaran. Tapi, ya, kemudian di sisi yang lain dia juga suudzon, ini orang tidak bermaksud menasehati saya, tapi bermaksud menjatuhkan saya, ya. Tapi ketika seseorang itu menemuinya empat mata, lalu menyampaikan nasihat kepadanya, maka orang itu faham bahwa yang datang ini orang yang tulus, semata-mata menginginkan kebaikan untuk saudaranya, tidak ingin menjatuhkan kehormatan saudaranya di hadapan umum, ya, maka lebih mudah menerima nasihat. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam syarahnya dijelaskan oleh Syekh Nawawi, Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, ya, sungguh di surga itu terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya, ya. Ini salah satu kenikmatan surga, tidak bisa dicerna oleh logika, ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terlintas di benak manusia. Maka sahabat ketika mendengar penjelasan Nabi itu, sahabat gak menanyakan maksudnya apa ya Rasul, bagian luar terlihat dari dalam, bagian dalam terlihat dari luar. Maka sahabat menanyakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasul, ya, liman at'amat ta'am wa alanal kalam, yaitu untuk orang yang gemar memberi makan, ya, dan melembutkan ucapan, ya. Jadi kalau dia berbicara, termasuk ketika menasihati, maka dengan ucapan yang lembut, ya. Walin nasihati, dan bagi nasihat, sifatun, itu terdapat sifat, ya, wahai atun, dan terdapat keadaan, wayahtaju, dan membutuhkan, fiha, ya, wayuhtaju, dan dibutuhkan, fiha, di dalam nasihat, ila talattufin, pada kelembutan, wa illa, kalau tidak, sarat fadihatan, maka hanya menjadi membuka aib, wa kana fasaduha aktsara min solahiha, dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Jadi nasihat itu ada caranya, yaitu dengan lembut. Maka bayangkan Nabi Musa itu sebaik-baik manusia di zamannya.
Diutus oleh Allah kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu seburuk-buruk manusia, ya, di zamannya. Maka lihat bagaimana nasihat Allah kepada Nabi Musa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun menuju Fir'aun. Ucapkan kepada Fir'aun perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia mendapatkan pelajaran atau berubah menjadi manusia yang takut kepada Allah. Padahal yang dinasihati siapa, Pak? Fir'aun. Itu seorang Nabi Musa masih disuruh menggunakan cara yang lembut, nasihat yang lembut. Ya. Apalagi yang dinasihati ini muslim. Fir'aun yang kafir, bahkan mengaku sebagai Tuhan, dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu saja dinasehati dengan nasihat yang lembut. Masa seorang muslim yang kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang maha tinggi, lalu dinasehati dengan nasihat yang keras, ya. Nasihat itu kalau tidak sesuai dengan caranya, maka sia-sia. Hanya akhirnya menjadi pembuka aib untuk manusia, sehingga keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah datang kepada beliau orang mau menasehati. Aku akan berikan kepadamu nasihat yang keras. Maka Umar langsung menolak, ya. Dulu pernah ada seorang nabi diutus kepada manusia yang paling buruk, yaitu Fir'aun. Maka nabi itu menasehati dengan nasihat yang lembut, ya. Aku ini tidak lebih buruk dari Fir'aun, kamu juga tidak lebih mulia dari Musa, ya. Begitu nasihat Umar bin Abdul Aziz. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, masih seputar, ya, lisan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada saya tutup. Silahkan, tadi sudah tunjuk jari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Ya. Ya. Kita diamin aja. Nggak pernah ngomongin, nggak tahan aja. Nah itu bagaimana? Selama itu kalau kita berdosa, kita tahu kita nggak nasihati. Kalau kita nasihati, kita jadinya hati kita kan jadi curiga terus sama dia. Nggak kita nasihati juga kita curiga juga. Nah itu bagaimana? Tapi itu benar-benar terjadi. Iya. Terjadi. Baik. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, Rasulullah mengingatkan kita, unsur akhaka zaliman au madluman. Ya, tolonglah saudaramu baik ketika zalim maupun terzalimi. Maka sahabat merasa heran. Ya Rasulullah, kalau dia terzalimi kami faham, kami harus menolongnya. Tapi masa kalau dia zalim kami juga menolongnya? Ya. Maka kata Nabi, cara menolongnya adalah menasehatinya, ya, menghentikan keburukannya. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai salah satu bentuk ukhuwah persaudaraan kita terhadap sesama kaum muslimin. Kalau salah ya dinasehati, jangan didiamkan. Ya, karena mendiamkan kemungkaran, kata Nabi, syaitonun akhras, itu setan yang bisu. Ya.
Jadi nggak boleh didiamkan. Nanti kalau didiamkan, dia akan merasa benar, nggak salah. Buktinya nggak ada yang komplain, nggak ada yang menegur, ya. Dan nanti kalau terus dibiarkan, lama-lama akan menjadi sebuah tradisi, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Jadi berbahaya. Maka diingatkan, hanya saja caranya, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, ya, jangan di depan umum, ya, nanti menjatuhkan kehormatan dia, tapi dinasehati secara pribadi, empat mata, ya. Ketika kita memberikan nasihat, maka itu bukan dalam rangka menjatuhkan saudara kita, bukan pula dalam rangka menampakkan kehebatan kita, tapi semata-mata itu dalam rangka menyelamatkan saudara kita dari keburukan, ya. Jadi yang menasehati sambil niatnya ditata supaya tidak terjatuh dalam kesalahan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi. Baik, ini ada beberapa kertas, ya. Bagaimana menghilangkan dosa-dosa ghibah yang telah lalu? Ya, karena ghibah ini terkait dosa yang sifatnya hablum minan nas. Kalau menyangkut hablum minan nas, maka kata Imam Nawawi, ya, caranya 4, yaitu 3 seperti yang hablum minallah: menyesali kesalahan, menghentikan secara total, dan berazam tidak mengulanginya. Ini terkait hablum minallah. Nah, kalau hablum minan nas 3 ini ditambah 1 lagi, yaitu al-istihlal, minta dihalalkan. Maka jangan gengsi untuk meminta maaf, ya. Datang kepada saudara kita, saya mohon maaf atas semua kekhilafan-kekhilafan yang pernah saya lakukan. Terkadang ghibah, ya, terkadang membicarakan keburukan, ya, atau bahkan lebih dari itu, ya. Jangan malu untuk meminta maaf, karena inilah cara kita agar selamat dari azab kelak di hari kiamat. Karena kalau menyangkut hablum minan nas, maka Allah tidak memaafkan kita sampai orang itu memaafkan kita, ya. Dan kita itu kalau meminta maaf, maka jelaskan kesalahannya, ya. Saya minta maaf ya, dulu saya pernah membicarakan kamu, saya pernah ghibah kamu, ya. Jelaskan. Jangan seperti iklan pom bensin, kita mulai dari nol, ya. Kesalahannya setinggi langit, maafnya cuma, ya, mulai dari nol, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, illal ladzina tabu, ya, wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang taubat, lalu dia berbuat baik, mengganti keburukannya dengan kebaikan. Wa bayyanu, dia menjelaskan keburukannya, ya. Kalau misalnya dia melakukan keburukan itu di media, maka taubatnya juga lewat media, ya. Dia sebar aib saudaranya di medsos, ya, maka taubatnya juga sama. Dijelaskan di situ, saya dulu salah menulis tentang saudara saya ini. Saya bertobat kepada Allah dan saya sudah minta maaf kepadanya, ya. Maka saya nyatakan dengan ini saudara saya bersih dari apa yang saya tuduhkan, ya. Dan siapapun yang pernah membaca postingan saya itu, ini saya nyatakan saya ralat, ya. Kalau kesalahannya sudah terlanjur dicetak misalnya di koran, di majalah, maka taubatnya juga sama di koran, di majalah, ya. Nah, supaya saudara kita bersih dari apa yang kita tuduhkan. Kemudian, ya, mohon izin bertanya,
dalam sebuah kegiatan ketika ada masalah harus diselesaikan. Tapi itu berarti ada orang yang harus dibicarakan namanya, ya. Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, ghibah itu ada yang diperbolehkan. Dalam rangka apa yang diperbolehkan itu? Ya, pertama, dalam rangka mencari solusi. Seperti Hindun binti Utbah, ya, punya suami namanya Abu Sufyan. Maka Hindun mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah. Ya, hadisnya terkenal, kita sering mendengarnya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wala yu'tini minan nafaqati ma yakfini. Ya Rasul, Abu Sufyan suamiku itu orangnya pelit. Pelit itu kebaikan apa keburukan, Pak? Keburukan. Berarti masuk kategori ghibah. Ya. Abu Sufyan itu pelit ya Rasul, nggak pernah memberi aku nafkah yang cukup. Boleh nggak aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Ya, kata Nabi, khudhi ma yakfiki, ya, khudhi minan nafaqati ma yakfiki. Ambillah nafkah yang cukup untukmu. Boleh. Jadi dalam rangka mencari solusi boleh. Tapi yang bisa memberi solusi itu nggak setiap orang. Kalau ghibahnya di medsos itu cari solusi apa cari masalah, Pak? Ya, ghibahnya dengan kawannya misalnya itu nggak cari solusi. Ya, maka dilihat kalau dalam rangka mencari solusi boleh. Kalau tidak dalam rangka mencari solusi maka haram. Ya. Kemudian ghibah yang diperbolehkan dalam rangka ya pernikahan misalnya, mau menikah, itu boleh orang menanyakan kekurangannya apa. Fatimah binti Qais itu dipinang oleh 3 laki-laki, ya. Ya, di antaranya siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian ada 2 lagi yang lain. Maka kata Nabi, yang satu itu suka mukul. Ini menyebutkan aib apa tidak, Pak? Menyebutkan aib. Yang satu lagi itu miskin, nggak punya duit. Kan aib juga. Maka aku sarankan kamu menikahlah dengan Usamah. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah. Ya. Nah, jadi ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan, seperti dalam rangka mencari solusi, ya, kemudian dalam rangka pertimbangan pernikahan, nah, atau dalam rangka mengadukan kezaliman. Bapak punya tetangga jahat misalnya, lalu bapak lapor polisi, ya ghibah, tapi dibolehkan. Ya. Kemudian ghibah yang dibolehkan dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari keburukannya. Bapak punya pengalaman yang tidak enak, utang piutang, nggak dibayar. Lalu orang yang sama itu minjem ke kawan bapak. Kira-kira bapak kasih tahu atau tidak? Kasih tahu. Jangan urusan utang piutang sama dia. Saya ini korbannya. Ya. Nah, memang itu ghibah, tapi diperbolehkan. Kemudian orang yang curhat dengan sahabatnya mengenai mertua, tetangga, ya, ada nasihat menasihati dalam pembicaraan tersebut. Apakah ini termasuk ya ghibah? Ya. Dalam rangka mencari solusi, ya, dibolehkan. Tapi sahabatnya ini enggak sembarang sahabat. Sahabat yang memang punya keahlian untuk memberi solusi. Ya. Jangan sekedar tempat curhat. Ya. Kalau tidak bisa menghadirkan solusi, nah maka jangan. Khawatir itu masuk termasuk ya kategori ghibah yang diharamkan. Hal apa yang harus diperhatikan ketika teman, anak, saudara, tetangga berkunjung ke rumah supaya terhindar dari ghibah? Ya. Yang diperhatikan adalah pertama, pastikan
pertemuan kita itu ada nilai ibadah. Ya. Kalau ketemu dengan dia, maka nambah amal soleh. Ya. Mengingatkan kita kepada akhirat, ingat kepada Allah. Maka itu baik, ya. Dan kawan yang seperti itu kita jaga, jangan sampai lepas, karena itu kawan yang akan mengantarkan kita meraih surga. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya kawan yang mengajakmu dalam kebaikan, mengingatkanmu dalam kebenaran, pegang teguh kawan itu, karena dia yang akan ya menggandeng tangan kita ke surga. Tapi kawan yang kalau ketemu hanya menjadi nambah dosa, ya. Pokoknya baru ngomong 10 menit sudah 10 keburukan orang dibicarakan. Ya. Nah, maka hindari kawan yang seperti itu. Ya. Caranya gimana, Ustaz? Ya, ingatkan. Enggak boleh itu. Ghibah itu. Ya. Langsung kasih tahu. Ya. Dia akan berterima kasih karena kita semata-mata menginginkan kebaikan. Kebaikan untuk dia, kebaikan untuk kita. Kemudian untuk iktikaf, masih keluar mengambil baju, ya, atau dadakan harus beli kekurangan konsumsi jamaah. Bagaimana iktikaf yang seperti ini? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Iktikaf maknanya adalah luzumul masjid, ya, li ta'atillah, melazimkan diri di masjid. Jadi terus di masjid dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka sholat, dalam rangka ya zikrullah, baca Quran, termasuk ngaji seperti ini, maka itu i'tikaf. Nah, hindari semaksimal mungkin keluar-keluar yang tidak perlu. Keluar itu boleh kalau kondisinya penting. Apa contohnya penting itu? Kebelet ke kamar mandi boleh, wudunya batal, ya, lalu keluar untuk berwudu, ini boleh, ya. Atau misalnya kewajiban yang harus kita tunaikan, kita panitia, konsumsi kurang, kan nggak mungkin kita suruh jamaah sabar ya, kan tadi sudah puasa siang, sekarang ditambah puasa malam, kan nggak mungkin, ya. Kita panitia berkewajiban menyiapkan, maka keluar untuk konsumsi nggak apa-apa, karena itu tugas, ya. Yang nggak boleh itu keluar sekedar untuk perkara yang mubah, ya. Apa contohnya? Misalnya ada burung di luar, pengen lihat burung, apa itu? Ya. Bahkan orang yang iktikaf itu, ya, kalau ada tetangga misalnya wafat, dia boleh tidak melayat. Apa sebabnya? Lagi fokus iktikaf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sudah habis. Ya. Bagaimana iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, iktikafnya Rasulullah itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa fil amil ladzi qubida fihi, di tahun di mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah, beliau iktikaf 20 hari. Dan iktikafnya Nabi itu full. Enggak keluar-keluar dari masjid. Ya. Maka kalau mau mencontoh iktikafnya Rasulullah, begitu hari atau malam ke-21, maka kita masuk masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kapan keluarnya, Pak? Setelah menunaikan sholat id. Nah, Bapak i'tikafnya begitu, ya. Nah, kalau begitu berarti mengikuti Rasulullah. Ya, kalau masih bolong-bolong, ya nggak apa-apa, buat belajar, buat latihan, ya. Begitu cara iktikafnya Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan? Rasulullah memperbanyak ibadah kepada Allah, ya.
Di antaranya adalah qiyamul lail. Maka Rasulullah kalau iktikaf qiyamul lail ya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Beliau baca ayat panjang-panjang. Kalau ketemu ayat menjelaskan tentang rahmat Allah, maka beliau berhenti sejenak, berdoa minta rahmat Allah. Begitu ketemu ayat menjelaskan tentang azab Allah, maka beliau berhenti sejenak, berlindung kepada Allah dari azabnya. Ya, itulah sedikit tentang iktikafnya Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup Pak ya. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan iktikaf kita diterima oleh Allah. Allah berikan pahala yang besar ya atas apa yang kita lakukan selama iktikaf ini, dan semoga nanti memberatkan mizannya hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.